Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our study. Kita balik lagi ke kelas kita, kelas bahasa Inggris. So, before we go to our study, sebelum kita mulai ke pelajaran, let's start to pray. Let's start to pray. Okay, finish. Namanya di kolom komentar Google Classroom ya untuk absen hari ini. Okay, and then untuk hari ini we will learn about. Bentar, Mister akan share screen dulu. Share screen. Kelihatan? Oke, share screen. Di sini kayak gitu. Oke, today we will learn about narrative text. Oke, kita hari ini akan belajar yang namanya narrative text. Oke, ada yang tahu tentang narrative text itu apa? Silakan di-unmute kalau mau berbicara. Ada yang tahu? Galang? Galang? Enggak. Oke. Bilang, Pak. Apa? Galang bilang, Pak. Galang bilang nggak apa-apa. Ada yang tahu? Kalau yang tahu silakan ngomong. Jadi kita akan belajar yang namanya apa? Untuk menceritakan suatu cerita. Menceritakan sebuah cerita. Oke, tell the story ya, tell about the story. Jadi menceritakan sebuah cerita. Oke, ini kita akan belajar yang namanya narrative text. Pelajaran materi kelas 9 tentang narrative text. Oke, before we going to study, I will give you the purpose of this material. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama kalian bisa untuk mengidentifikasi tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif, lisan, dan tulis dengan baik. Yang kedua, itu kamu bisa menyebutkan bagian-bagian cerita yang memuat pesan yang disebutkan dengan tepat. Yang ketiga, kalian juga bisa menuliskan dengan tulisan tangan makna cerita terkait fable dengan tepat. Yang terakhir, kalian nanti bisa diharapkan setelah melakukan sebuah rangkaian semua ini, kalian mampu membuat sebuah naratif text berupa fable yang menarik nantinya. Oke, start. The definition. Tadi ada yang bilang kalau narrative text adalah teks cerita. Sekarang kita lihat the definition-nya. Definition dari narrative text. Okay. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi narrative text itu adalah teks narasi yang berbentuk cerita imajinatif yang bertujuan menghibur orang. Jadi di sini narrative text itu sebuah cerita yang mana ceritanya imajinatif dan bertujuan menghibur orang. Kayak misalkan contohnya banyak sih untuk narrative text kayak cerita kancil, cerita malin kundang dan segala macam. Itu adalah cerita di mana yang bisa menghibur orang. Oke. And then setiap teks, every text have the purpose. Setiap teks apa tujuan dari narrative text? The purpose of narrative text. Okay. Purpose itu adalah tujuan. Jadi setiap teks punya tujuan. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi narrative text ini punya tujuan untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Jadi dalam bahasa Inggris, kalau narrative text ini ada sebuah cerita. Nah, itu ceritanya banyak berbagai macam cerita yang mana punya tujuan itu menghibur pembaca dengan cerita tersebut. Itulah yang namanya narrative text. Next. Okay. Kinds of narrative text. Di sini kita punya berbagai, jadi narrative text itu punya berbagai macam jenisnya. Yang pertama kita punya yang namanya fable, yang kedua myth, legend, fairy tale, science fiction story, short story, and novel. Oke, jadi di naratif itu bentuknya macam-macam. Ada fable, myth, legend, fairy tale, science, short story, and novel. Dan di sini we are focus on fable. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan fokus kepada yang namanya fable. Jatuhnya. Apa itu fable? Nah, nanti fable kita lihat penjelasannya apa itu tentang fable. Oke. Nah, that's it. Fable. What is the fable? What is fable? Oke, apa itu fable? Nah, fable adalah a fable, story featuring animal, plant, or force of nature which are anthropomorphic. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesianya, fable itu adalah sebuah cerita yang mana peran utamanya adalah hewan ataupun tumbuhan. Di mana hewan dan tumbuhan ini bisa berbicara. Itu adalah namanya fable. Tahu kan? Jadi sekarang paham kalau fable itu adalah cerita tentang hewan atau tumbuhan yang bisa berbicara. Nah, itu adalah fable. Dan fable always end with a moral value which was intended as the lesson. Jadi setiap fable punya yang namanya moral value. Ada nilai-nilai moral yang ada dalam setiap sebuah cerita fable. Di situ ada nilai moralnya. Fable can relate to everyone and connect us with other culture. It is often based into our culture as myth or legend. Jadi fable juga bisa membuat kita menghubungkan dengan yang namanya culture dari kebudayaan negara lain. Jadi kita bisa belajar culture juga, kita bisa belajar kebudayaan melalui cerita fable. Karena setiap negara punya cerita fable-nya masing-masing. An example kalau kita biasanya ada kancil, ya kan, kancil dengan buaya, kancil dengan harimau. Memang kebanyakan kancil paling ya, tapi banyak lagi sih berbagai macam kayak monyet dengan buaya, ya nyet ya. Oke. Biasanya kan gitu. Ya kan? Jangan nggak usah tersinggung lah namanya disebut-sebut. Oke, nah itu dia. Nah itu pokoknya fable adalah cerita hewan. Fable is story featuring animal, plants, or force of nature. Oke. Next, we will learn about
Generic structure. Every tag have a generic structure. Setiap tag punya generic structure-nya masing-masing. Dia punya struktur ceritanya masing-masing, di mana dalam fable itu pasti ada sebuah strukturnya. Karena kita membuat sebuah cerita harus berdasarkan strukturnya. Oke, yang pertama, fable. Yang pertama, fable, generic structure yang digunakan adalah orientation. Orientation. Okay. Orientation is about the opening paragraph where the character of the story are introduced. Jadi, orientation itu isinya apa? Orientation itu bercerita tentang pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita. Jadi di situ dikenalkan siapa tokohnya, tempatnya di mana, ya kan? Terus kapan ceritanya terjadi? Di situ akan diberitahukan. Itu yang namanya orientation. And then next, complication. Setelah ada orientation, ada yang namanya complication. Complication where the problem in story develop. Jadi kalau kita bisa nyebut, complication adalah permasalahan yang muncul atau mulai terjadi dan berkembang. Jadi kalau misalkan dalam sebuah cerita, pasti ada masalah yang timbul kan, ada konfliknya. Nah itu kita sebut yang namanya complication. Awal mula konflik itu mulai, nah itu disebut dengan yang namanya complication. Jadi sebuah cerita dikenalkan tokohnya, lalu ada konfliknya, pasti setelah konflik harus ada yang namanya resolution. Okay. Resolution where the problem in the story is solved. Nah, jadi ketika complication masalah timbul, resolution ada di mana problem itu selesai, di mana masalah itu selesai. Jadi masalahnya itu selesai. Nah, biasanya dalam sebuah cerita, masalah itu adalah bisa happy ending atau bad ending. Jadi biasanya cerita itu berakhir dengan yang bahagia atau juga bisa berakhir dengan buruk atau tidak bahagia, ya kan? Nah, itu biasanya sebuah cerita. Kemudian next, terakhir adalah coda. Coda or orientation, lesson from the story. Jadi coda ini biasanya tersirat, tidak tersurat. Jadi dia tidak ada dalam sebuah paragraf itu, tapi dia tersirat. Jadi kalian setelah baca cerita tersebut, apa yang kalian dapat? What lesson you can get from the story? Apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari cerita tersebut? Nah, itu bisa menggunakan kata-kata kamu sendiri nantinya. Oke. Di mana letak resolution-nya? Jadi yang orientation yang mana? Orientation-nya yang mana? Complication yang mana? Resolution yang mana? Oke. Orientation mana? Complication-nya yang mana? And then resolution yang mana? Ada yang bisa jawab? Boleh di-unmute kalau mau jawab dari cerita tersebut. Ingat, tadi orientation adalah pengenalan tokoh. Menurut kalian yang mana orientation? Dia bisa? Dia bisa nggak? Orientation yang mana? Baca aja dikit. Unmute. Kalau bisa. Ada nggak? Orientation yang mana? Orientation yang mana? Nggak ada suaranya. Mana nih? Apa? Apa Alipia mau ngomong kayak gitu? Kayaknya Yang mana? There was a monkey. Jadi kan itu kan seperti nggak apa ya, kasih tahu kayak karakternya itu ya monyet gitu loh. Jadi ya si atasnya. Dan juga kan orientation itu kan tentang opening paragraph. Jadi opening paragraphnya kan one day, there was a monkey, dan itu juga ada itu. Oke. Good job. And then complication? Problemnya itu di Nggak tahu. Biar cepet. Orientation, that's it. That's it, orientation. Nah, bagian sini adalah orientation-nya. Oke. And then complication ada di bagian sini. The crocodile is very hungry, itu adalah complication-nya. And then resolution, akhir. You're fully set, now I'm free, and I have my heart. Jadi dia bisa menyeberang, si smart monkey ini bisa menyeberang pulau, menyeberang sungai dengan membodohi si crocodile. That's it. Oke. Nah, ini orientation-nya, complication-nya, resolution-nya. Nanti PowerPoint-nya melalui grup ya. Oke. Nah, ini nanti ada soal. Jadi kalian akan mengerjakan soal yang Mister buat melalui Google Classroom. There are some of assignment. Jadi dalam Google Classroom nantinya ya. Ini jadi soalnya, nanti kalian bisa buka langsung di Google Classroom untuk mengerjakan. Oke. Pilihan ganda, and then next two. Tadi juga udah ada video yang Mister kirim kan. Jadi Mister ada video kirim. Nah ini, setelah kalian menonton video tersebut, kalian harus menjawab 2 pertanyaan ini. Nah, nanti pertanyaan ini bisa kalian tulis juga di dalam Google Classroom. Google Form. Google Form yang Mister kirim nanti. Jadi kalian kan tadi sudah menonton videonya, ini pertanyaannya. Oke. Dan lastly, the last one, create a fable with your own word. Kamu bikin sebuah fable, you make a fable. Jadi kamu bikin cerita fable, terserah pakai cerita apa, kamu mau tentang apa, terserah kamu. Dan nanti dikirim juga melalui Google Form yang sudah Mister kasih linknya nanti ya. Gak apa-apa, tweetnya apa aja terserah, yang penting berguna gitu kan. Oke. Thank you. I think enough. Okay. I think enough for meeting today. Saya pikir sudah cukup sekian untuk meeting hari ini, untuk pertemuan kali ini. I think enough for today. Jadi kalau bisa kita simpulkan tentang narrative text, kita belajar tentang yang namanya fable, yang mana dia adalah cerita tentang hewan, dan kalian juga mengetahui generic structure-nya dan bagaimana mengetahui jenis fable itu seperti apa. I think enough for today. Ingat yang terakhir, tugas-tugasnya jangan lupa Mister sampaikan untuk dikerjakan, lalu diupload di dalam Google Form kalian. Oke. I think enough for today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.